Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salman Alfariji dari kelas A Teknik Informatika 20. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai cache memory. Sebelumnya, apa itu cache memory? Cache memory adalah static random access memory atau disingkat SRAM. Itu berkecepatan tinggi, dapat diakses oleh mikroprosesor komputer agar lebih cepat daripada yang dapat mengakses random access memory atau RAM. Memori ini biasanya terintegrasi langsung ke dalam chip CPU atau ditempatkan pada chip terpisah yang memiliki interkoneksi bus yang terpisah dengan CPU. Selanjutnya, tujuan dari memory cache ini adalah untuk menyimpan instruksi dan data program yang digunakan berulang kali dalam pengoperasian program atau informasi yang kemungkinan dibutuhkan oleh CPU untuk selanjutnya. Prosesor komputer dapat mengakses informasi dengan cepat dari cache daripada harus mendapatkan dari memori utama sebuah komputer. Next, perkembangan dan sejarah cache memory. Pada tahun 1980-an muncul gagasan bahwa sejumlah kecil SRAM yang lebih mahal dan lebih cepat dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja memori utama pada sebuah komputer. Namun awalnya, cache memory terpisah dari prosesor sistem dan tidak selalu disertakan dalam chipset. Nah, PC awal biasanya memiliki memori cache dari 16 KB hingga 128 KB. Dengan 486 prosesor, Intel menambahkan 8 KB memori ke CPU sebagai memori level 1. Sebanyak 256 KB memori cache level 2 eksternal digunakan dalam sistem ini. Namun prosesor Platinum melihat memori cache eksternal sangat berlipat ganda dan harganya mahal juga gitu kan. Nah, di situ di kelas atas mereka juga membagi memori cache internal menjadi 2 cache, satu untuk instruksi dan yang lainnya untuk data. Selanjutnya, prosesor berdasarkan mikrositektur Intel P6 diperkenalkan pada tahun 1995. Merupakan cache pertama menggabungkan memori cache level 2 ke dalam CPU dan memungkinkan sebuah memori cache sistem untuk berjalan pada kecepatan clock yang sama dengan prosesor. Namun, sebelum P6 muncul, memori level 2 eksternal ke CPU sudah diakses pada kecepatan clock yang jauh lebih lambat daripada kecepatan prosesor dan tentunya hal ini dapat memperlambat kinerja sebuah sistem dan secara signifikan. Dan pengontrolan cache memory awal menggunakan arsitektur cache read through, di mana data yang ditulis ke dalam cache memory juga secara diperbarui dalam RAM. Hal ini sangat mendekati untuk minimalkan kehilangan data. Akan tetapi hal ini pun bisa mempengaruhi ke dalam memperlambat operasi sebuah sistem. Kemudian arsitektur cache tulis kembali dikembangkan, di mana RAM tidak diperbarui, namun sebaliknya data disimpan di cache dan RAM dan diperbarui hanya pada interval tertentu atau dalam keadaan tertentu di mana data hilang atau lama. Selanjutnya yaitu fungsi dari cache memory. Ada 3 fungsi dari cache memory ini. Yang pertama ada level 1 cache, yaitu merupakan media penyimpanan atau memori pertama kali untuk diakses oleh prosesor. Dan ketika mencari atau membutuhkan sebuah data, dan ini terletak, dan cache level 1 ini terletak di dekat block control unit atau CU. Selanjutnya ada level 2 cache. Nah, cache memory jenis second level ini
akan diakses oleh prosesor ketika data yang dicari tidak ditemukan pada disk level. Dan jika masih tidak ditemukan, maka prosesor selanjutnya akan meneruskan akses langsung ke memori. Yang terakhir ada level 3 cache, yaitu cache memori jenis ketiga ini berfungsi sebagai pengontrol akses yang dilakukan oleh prosesor terhadap level 1 dan level 3. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan, dan saya tarik kesimpulan dari materi-materi di atas dalam yang saya paparkan barusan. Yang pertama, ada 3 jenis cache memori pada sebuah prosesor, yaitu disk level 1, yaitu disk level atau level 1, second level atau level 2, dan third level atau level 3. Yang kedua ada cache memori disk level dan second level, itu berfungsi menyimpan data yang dibutuhkan atau dicari oleh prosesor. Sementara untuk third level itu berfungsi untuk mengontrol akses prosesor pada 2 cache memori sebelumnya. Dan sebelum saya mengakhiri presentasi ini, ada sedikit kata-kata atau motivasi dari saya, yaitu ketika kamu melakukan sesuatu, lakukanlah karena Allah dan untuk diri sendiri, bukan untuk mengharapkan sesuatu dari orang lain. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan dalam presentasi atau pemaparan materi tentang cache memori. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.